mungkin dia boleh nggak gitu kan. Ini yang soal yang kemarin yang ada masalah yang kemarin suami juga si Gilbert itu nggak usah ya iya Mbak. iya mas ada mungkin Tapi kalau dari Niki sendiri ada mengganggu pikiran nggak Niki seperti itu? Mohon maaf kalau itu nggak usah ya. ngeganggu. Teman karena itu juga Karena juga mendapatkan 10 M ini. 10,4 M gimana Niki? teman ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Tanggapannya sedikit Kak Niki. Respon keluarga, dukungan keluarga kayak gimana? Sambil jalan, maaf ya, sambil jalan ya Bang. Awas kaki tali sepatunya. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih. Hati-hati Mas, nanti kejedot. Oh, sedetia. Awas nabrak. Hati-hati nabrak. Niki dengan adanya berita itu terganggu berarti. Tuntutan di Bluebird untuk Bang Indra gimana kan Niki tanggapannya? Jadi sekarang sudah berjalan lagi lebih lanjut, tapi karena pihak mereka tidak hanya menjawab kita sudah mengikuti hukum, maka dari pihak Pak Kamarudin menjawab klien saya ternyata keluar sebagai pesuruh pengurus, sebagai pengurus wakil direktur. Kenapa kok hartanya ikut dihilangkan? Kenapa harta di PT Bluebird Taksi juga ikut hilang? Itu yang dipertanyakan. Dan diberikan kesempatan tapi tidak akan terlalu lama. Setelah itu nanti tetap akan berlanjut dan sudah diberitahukan ke Mabes. Kemarin kan Luna udah sempat bersomasi. Apa? Somasi itu sudah ada jawaban dari Ini yang terjadi bahwa somasi ini hanya dijawab bahwa kliennya sudah mengikuti peraturan, sudah mengikuti peraturan hukum. Tapi kalau di pihak saya atau Pak Kamarudin, kalau mengikuti hukum tapi hukumnya salah bagaimana? Kalau hukumnya disimpangkan, diberitahukan, oh keluarnya memang sudah nggak ada buktinya, semuanya ikut membuat akte notaris mengatakan harta saya hilang. Bagaimana? Apakah itu betul secara hukum? Seharusnya kalau 3 orang memiliki saham, memiliki harta, mestinya kan 3-tiganya diundang. Tapi ini enggak, hanya 2, saya tidak dilibatkan. Jadi karena itu sampai lama, sampai 12 tahun bisa tidak ketahuan. Jadi yang lama kenapa tidak digugat adalah karena sangat lama tidak ketahuan bahwa harta saya sudah dihilangkan. Dan bukan hanya dihilangkan, tapi dialihkan ke kakak dan adik saya. Sebetulnya kecurangan itu banyak ya. Itu yang tertulis saja, yang jelas, yang ada proses pengadilannya, itu sejak tahun 1994. Pada saat itu juga sama. Saya punya saham di Sigler, anak perusahaan Bluebird. Sigler itu rencananya jadi perusahaan besar. Kemudian dibuat akte tanpa kehadiran saya. Dan tanpa kehadiran saya, harta saya tiba-tiba hilang. Jadi kita bayangkan dari 3, 2 yang hadir, 1 tidak, dan hartanya hilang. Kemudian tahun 2000, masalah warisan, itu juga sama. Saya tidak dilibatkan. Hanya 2 kakak saya dan adik saya yang ikut dan mengurangi harta saya. Kemudian sekarang sama juga. Saya tidak dilibatkan. Jadi rupanya ini menjadi teknik mereka. Jadi jangan dilibatkan, kemudian hartanya dihilangkan. Semudah itu segala sesuatunya dilakukan. Dan semudah itu pun bisa terbukti bahwa sangat lama bertahan. Ini juga 12 tahun bertahan. Sebetulnya mereka jangan plesetkan. Pertama yang saya minta, saya mempertanggungjawabkan semua kata-kata saya. Saya jelas sudah mengatakan bahwa saya dulu mantan direktur, saya juga pemegang saham. Terus mereka plesetkan. Apa yang diplesetkan? Di masyarakat belum jelas bahwa ada PT Bluebird, ada PT Bluebird Taksi. Sekarang siapa yang bisa membedakan? Tanya pengemudi, ini mobil PT Bluebird atau PT Bluebird Taksi? Nggak ada. Karyawan tanya, nggak tahu juga. Saya tanya, nggak tahu juga.
Tapi hanya segelintir orang yang tahu. Oh, nanti ini masukkan Bluebird, ini masukkan Bluebird taksi. Jadi ini riwayatnya juga panjang. Bahwa suatu PT tidak boleh memakai nama PT lain yang mirip. Kalau enggak kan enak kita. Kita ambil aja nama PT yang sudah terkenal, terus kita ambil alih. Tapi apa yang terjadi dari mereka? Ini panjang sekali ceritanya bahwa PT Bluebird Taksi tidak menyesuaikan dengan undang-undang perseroan terbatas. Artinya apa? Dia tidak legal. Sampai begitu beraninya membuat suatu PT tidak legal. Kemudian diam-diam membuat PT Bluebird sehingga akhirnya bisa akhirnya nama PT itu bisa dipakai, termasuk simbol, termasuk semuanya dipakai. Bisa dibayangkan PT Bluebird Taksi dari dulu 40 tahun berdiri itu kan berkembang secara sangat pesat. Terus tiba-tiba tanpa diketahui ada yang nyusup namanya PT Bluebird. Yang jadi persoalan mereka mengenyampingkan sekarang PT Bluebird itu milik siapa? Memang saya akui saya bukan direktur. Selalu saya katakan saya direktur PT Bluebird Taksi, yaitu sebetulnya induk dari segala perusahaan. Bukan Bluebird yang induk. Bluebird itu lebih merupakan suatu perusahaan yang menggunakan semua fasilitas dari PT Bluebird Taksi. Jadi siapa induk perusahaannya? Siapa yang harus jadi besar? Sekarang kalau seenaknya menggunakan itu bagaimana namanya. Tapi kalau mereka berani tunjukkan bahwa saya tidak punya saham di PT Bluebird Taksi, saya bukan direktur PT Bluebird Taksi, tunjukkan. Tapi ini enggak menyuruh seorang karyawan, kamu harus mengatakan saya bukan direktur Bluebird dan bukan pemegang saham Bluebird. Kok menyuruh orang lain? Kok nggak berani sih? Direkturnya dong masih jauh lebih muda dari saya. Berani dong berbicara. Berani mengatakan apa itu Bluebird, apa itu Bluebird Taksi. Karena nantinya Bluebird itu pun akan digugat. Tapi pada saat sekarang, kalau misalnya suatu barang dicuri, kita bisa mengatakan itu miliknya, kita juga bisa mengatakan itu bukan miliknya. Tapi yang perlu adalah beranilah pimpinannya mengatakan seperti itu. Jangan hanya anak buah. Jadi semua direktur bergantian kan. Jadi saya punya kakak saya punya anak 4. Salah satunya adalah suami dari Nikita Willy. Lalu ada adik saya punya anak 3. Mereka juga bergantian jadi direktur. Jadi sebetulnya kalau ditanya kemana harta saya, itu ke semuanya, bukan ke suaminya Nikita Willy saja. Tapi bisa dibayangkan bahwa perkiraan harta kita terhadap suaminya Nikita Willy, demikian juga terhadap kakak-kakak dari Indra Priawan. Demikian juga harta dari adik saya Purnomo Prawiro. Itu kan juga sekian kali lipat kan. Saya tidak tahu, tapi terakhir bukan jabatan yang tercantum di daftar. Ya, mungkin jabatan belum tahu saya. Jadi karena tidak terdaftar, kan ada komisaris utama, ada komisaris direktur. Di situ saya lihat namanya tidak ada. Sahamnya jelas ada. Karena ada persentase saham itu jelas ditulis. Sekarang ini mulai digugat kan. Saya pikir tidak akan terlalu lama. Mungkin sebelum akhir bulan ini atau awal bulan depan. Sebetulnya kita sudah tidak ada komunikasi. Harta lebih bernilai daripada persaudaraan. Itu pada beberapa orang itu kan, kalau sudah kita gila harta, maka harta berada di atas segala-galanya dan bahkan berada di atas nyawa ataupun persahabatan.